berdoa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Empat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk istirahat yang baik, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami juga bersyukur di hari Sabat Tuhan, kami bisa kembali datang, berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa datang dengan sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menolong kami, memberikan kami konsentrasi, agar kami bisa fokus mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya dengan baik. Tuhan, kami mengakui kami orang yang berdosa. Kami memohon kiranya Engkau yang mengampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk datang beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita lagi ya. Nah, Lose Maritus, iya Bu. sebelum lanjut udah dikasih tata tertib belum tadi? Tadi sih saya udah kasih tahu secara umum saja Bu. Kalau kita mau beribadah, kita harus fokus dan HP-nya diletakkan di meja. Jangan ada yang pegang, jangan ada yang gerak-gerak. Iya, dan jangan ada yang tutup kamera ya. Saya akan perhatikan dan saya akan chat kalau ada yang tidak tertib. Dan kalau Dan kalau misalnya ada yang mengabaikan chatnya saya, itu terpaksa saya remove ya. Oke, makasih. Oke. Nah, kita akan lanjutkan pujian kita ya. Nah, pasukan Israel. Semua tahu lagunya kan? Iya, dulu kita pernah nyanyikan ya. Nah, adik-adik kita nyanyikan satu kali dulu ya. Nanti yang kedua kali kita bisa sambil bergerak ya, karena ada gerakannya juga. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Lause. Pasukan Israel berbaris-baris rapi, 7 kali keliling tembok Yeriko. Pasukan Israel berbaris-baris rapi, 7 kali keliling tembok Yeriko. Pujilah Tuhan, mereka bersorak, maka hancurlah tembok Yeriko. Pujilah Tuhan, mereka bersorak, maka hancurlah tembok Yeriko. Nah, dikatakan ya, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana orang-orang Israel ya menghancurkan tembok Yeriko. Nah, bukan dengan kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan Tuhan ya, tetapi mereka harus melakukan bagiannya. Nah,
Nanti kita akan dengarkan ceritanya. Di sini dikatakan pasukan Israel berbaris-baris rapi 7 kali keliling tembok Yeriko ya. Ketika hari yang ke-7 mereka bersorak dan hancurlah tembok Yeriko. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini 1 kali lagi sambil bergerak ya. Kalau adik-adik masih ada yang tahu gerakannya ya, kita bisa nyanyi sambil bergerak. Oke, oke Lause. Pasukan Israel berbaris-baris rapi 7 kali keliling tembok Yeriko. Pasukan Israel berbaris-baris rapi 7 kali keliling tembok Yeriko. Pujilah Tuhan, mereka bersorak, maka hancurlah tembok Yeriko. Pujilah Tuhan, mereka bersorak, maka hancurlah tembok Yeriko. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita lagi ya. Nah, taat. Oke, taat. Semuanya pasti tahu lagunya ya. Nah, adik-adik bagi yang tahu, nyanyi di rumah ya, walaupun kita tidak bisa nyanyi bersama-sama, tapi adik-adik nanti bisa nyanyi di rumah ya. Buka suaranya, kita memuji Tuhan. Oke, Lause. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Iya, lagu ini mengajarkan kita tentang apa ya? Kira-kira? Nah, lagu ini mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh. Ya, bahkan dikatakan kalau kita dipanggil, kita harus menjawab iya. Kalau kita disuruh, kita harus segera lakukan ya. Nah, seperti halnya di sekolah minggu kita mempunyai peraturan kan yang diberikan oleh sekolah minggu kepada kita. Nah, apa peraturan tadi kita sudah dengar ya. Semuanya harus hidupkan video. Tidak ada yang mematikan video selama ibadah berlangsung. Kemudian juga jangan ada yang sambil baring-baring, semua duduk tenang fokus ya. Nah, kita harus wajib taat adik-adik. Oke? Nah, kita akan nyanyikan 1 kali lagi ya pujian ini bersama-sama. Oke, Lause. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi pujian ya. Nah, pujian ini baru ya. Sebentar ya, Lause. Sebentar, Lause. Kalista jangan makan. Kalista duha, jangan makan. Oke, makasih.
Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Nah, pujian kita ini baru ya, judulnya dosa ya. Dosa. Mungkin kita dengarkan musiknya satu kali dulu ya. Nanti kita nyanyi sama-sama. Nah, ini liriknya. Oke, Lause. Mainkan musik dulu, Lause. Ya, semua sudah dengar ya musiknya ya. Kita pelan-pelan nyanyi bersama-sama ya. Dengarkan musiknya dan kita nyanyi bersama-sama. Oke? Kita akan nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Oke, Lause. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSO, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSO. Nah, di sini lagu ini mengajarkan kepada kita ya bahwa dosa ya, dosa kita semua telah berdosa. Ya, semua kita telah berbuat dosa. Jadi, segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk jangan kita lakukan, kita jangan lakukan ya. Nah, bahkan dikatakan dosa itu melanggar perintah Tuhan. Jadi kita harus jangan lakukan, dan dosa itu juga tidak baik ya. Dan Yesus tidak suka. Apa yang harus kita lakukan? Mari lakukan semua firman Tuhan. Melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Lalu apalagi? Menjauhi pelanggaran. Nah, salah satu firman Tuhan ya, melarang kita untuk jangan mencuri, jangan berbohong. Ya, ini semua perintah Tuhan. Jikalau kita mencuri, nah itu kita sudah berbuat dosa. Jikalau kita sudah berbohong, itu kita sudah berdosa dan Tuhan tidak suka. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi ya. Sorry. Kita nyanyikan satu kali lagi dulu sebelum kita nanti menghafal ayat hafalan kita ya. Oke, Lause. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSO, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSO. Iya, sampai di sini puji-pujian kita ya. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita terambil dari kitab Yakobus pasal pertama ayat ke-22. Oke, kita akan hafal sama-sama ya. Kita baca dulu satu kali bersama-sama
dari alamat, isi, dan alamatnya. Nanti kita akan hilangkan baris per baris ya, supaya menolong kita untuk menghafal. Oke, kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Oke, nah langsung kasih waktu sebentar ya untuk kita menghafal. Oke, semua hafal ya. Oke, sudah ya, kita akan hafal sama-sama ya. Oke, nanti kita akan kalau akan hilangkan baris per barisnya. Kita baca sama-sama dulu satu kali, baru nanti kita hilangkan ya. Oke, 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Oke, nah baris pertama sudah hilang ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Oke. Nah, baris kedua sudah hilang ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Oke. Nah, kita hilangkan lagi baris yang selanjutnya ya. Oke, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Oke, kita hilangkan baris yang selanjutnya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Nah, semua isinya sudah hilang ya. Sekarang tinggal alamat. Oke, kita hafal bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat
22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oke, nah sudah hilang semua ya. Dari alamatnya, isi dan alamatnya. Oke, kita hafal bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Oke, diingat dan dihafal ya. Jangan nanti setelah sekolah minggu selesai, kita sudah lupa ayat hafalan kita ya. Nah, kita akan melihat pengumuman dulu ya untuk kita di pagi hari ini. Nah, yang pertama, program sekolah minggu ya, video show dan kuis berhadiah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Nah, mari kita ikut dan bisa juga mengajak teman-teman kita ya. Selanjutnya, ibadah sekolah minggu diadakan via Zoom. Jam berapa? Jam 8.30 sampai jam 9.30 ya. Oke, selanjutnya. Nah, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Untuk kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Oke, nah yang selanjutnya, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 8.30 sampai jam 8.50. Nah, semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama-sama. Oke, nah sampai di sini pujian dan pengumuman ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Derma. Oke, baik adik-adik semuanya. Ambil sikap yang baik ya, duduk yang baik. Yang pakai HP, sorry ya. Yang pakai HP coba putar HP-nya supaya nanti waktu melihat gambar-gambar di cerita firman Tuhan bisa lihat lebih jelas ya. Kan misalnya kan nggak nampak juga ya. Diputar jadi seperti ini, jadi landscape ya. Coba yang pakai HP, semua HP-nya ini Rianti, Gabriel, supaya nanti bisa lebih besar gambarnya. Ya, Rianti, Joanna, Hana ya ini ya, Hana, Braden, Annalise. Oke ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, jangan main-main. Lause nggak akan mulai berdoa kalau masih ada yang buka mata, kalau masih ada yang main-main.
Coba Lause mau melihat semuanya ambil sikap berdoa. Jangan buka mata. Jangan mengintip. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pujian yang telah kami nyanyikan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap pujian yang kami nyanyikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bantu kami agar kami bisa duduk dengan tenang, agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, dan agar kami bisa mengerti firman-Mu, bahkan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pendengaran akan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah melakukan apa yang difirmankan Allah. Ya, dengan kata lain, taat akan firman Tuhan. Nah, dalam semester ini kita belajar ya mengenai bangsa Israel dan sekarang kita sudah masuk ke dalam pelajaran 12. Nah, apa yang menjadi tujuan dari tema firman Tuhan kita tadi? Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui bahwa ketaatan pada Allah membawa sukacita. Tetapi ketidaktaatan membawa duka cita. Dan memohon Allah supaya menolong kita untuk menaati Dia. Oke, jadi selama mendengarkan firman Tuhan, dengarkan baik-baik ya apa yang mau kita pelajari dengan tema dan tujuan ini. Namun sekarang kita mau bermain games dulu. Ikuti apa yang Lause suruh ya. Semua, walaupun kalian di rumah dan Lause Derma nggak bisa lihat satu-satu, tapi Lause-Lause yang lain dan Tuhan bisa melihat kalian ya. Jadi ikuti perintah yang akan Lause sebutkan. Yang pertama, semua berdiri. Semua berdiri dulu. Oke, setelah semua berdiri, sekarang tepuk tangan. Tepuk tangan. Setelah tepuk tangan, semua teriak, puji Tuhan. Coba semua teriak, puji Tuhan. Dan sekarang semua kembali duduk dengan rapi. Nah, ini adalah permainan yang sangat singkat yang mengajarkan kita untuk mau taat akan perintah yang diberikan kepada kita ya. Karena hari ini kita mau belajar mengenai ketaatan akan perintah Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa mereka sudah melewati Sungai Yordan. Dan sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Dan ketika mereka sudah menyeberangi Sungai Yordan, mereka mendirikan perkemahan mereka di tempat yang bernama Gilgal ya. Nah, Gilgal ini dekat dengan kota Yeriko. Dan orang Israel nantinya mereka akan merebut kota Yeriko ini dan juga kota-kota yang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan hal ini. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa
negeri ini diberikan kepada orang-orang Israel. Dan kita perlu tahu ya bahwa tembok Yeriko ini adalah tembok yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Dan juga tembok ini dijaga oleh orang-orang yang kuat, oleh orang-orang yang gagah perkasa. Di atas tembok ini ada orang yang menjaga, melihat apakah ada orang yang mau mengintai kota Yeriko, apakah ada orang yang mau berbuat jahat kepada orang-orang Yeriko. Jadi tidak mudah ya, kalau dipikirkan tidak mudah untuk mengalahkan kota Yeriko yang begitu kuat ini. Tetapi apa? Tetapi apakah orang-orang Israel nanti bisa mengalahkan orang Yeriko ini? Kita akan tahu waktu kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ada pertanyaan untuk kita coba. Apakah penduduk Yeriko mengetahui bahwa orang Israel ada di sekitar mereka? Ya, mereka tahu. Mereka tahu ya. Mereka tahu, orang-orang penduduk Yeriko ini tahu kalau orang-orang Israel berkemah dekat dengan kota Yeriko. Bagaimana mereka bisa tahu? Para penjaga yang ada di atas tembok Yeriko itu bisa melihat orang-orang Israel. Dan kemungkinan waktu mereka menyeberang sungai Yordan, mereka sudah dilihat oleh orang-orang Yeriko. Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua ya. Apa firman Tuhan? Dari Yosua 6 ayat 2 kita tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Tuhan bilang, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, Tuhan sudah mengatakan bahwa kota Yeriko yang kokoh ini, kota Yeriko yang memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ini akan diserahkan kepada orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Namun, apakah mereka, orang Israel sanggup mengalahkan mereka? Nah, bagaimana cara orang Israel merebut kota Yeriko ini? Padahal kota Yeriko ini dikelilingi oleh tembok yang sangat kuat. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan sendiri yang memberitahukan caranya kepada Yosua. Nah, Yosua 6 ayat 3 sampai 5 mengatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Nah, Tuhan perintahkan apa? Mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Namun selama 6 hari mereka hanya mengelilingi 1 kali saja. Dan pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi 7 kali. Dan dikatakan pada putaran ke-7 ketika sangkakala dibunyikan, orang-orang Israel harus bersorak nyaring. Sedangkan di hari pertama sampai di hari ke-6 mereka tidak boleh bersorak. Ya, hanya sangkakala saja yang dibunyikan. Dan ini adalah perintah Tuhan. Cara yang harus dilakukan oleh orang Israel untuk bisa mengalahkan orang-orang Yeriko. Jadi Yosua
memanggil para imam dan memberitahukan perintah Tuhan kepada mereka. Nah, ini ya perintah Tuhan yang diberitahukan Yosua kepada para imam, agar mereka mengangkat tabut perjanjian, dan juga 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada orang-orang Israel dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Jadi, sesuai dengan perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, ke-7 orang imam ini meniup sangkakala mereka ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, dan juga tabut perjanjian mengikuti mereka di belakang mereka ya. Demikianlah dilakukan oleh para imam dan orang-orang Israel. Setiap hari mereka datang dari perkemahan mereka ya. Mereka datang dan mereka mengelilingi tembok Yeriko ini sekali saja. Mereka tidak berbuat apa-apa, hanya mengelilingi kota Yeriko ini, dan para imam meniup sangkakala mereka. Ketika mereka selesai mengelilingi 1 kali, maka mereka akan pulang ke perkemahan mereka. Selama 6 hari mereka melakukan hal yang sama. Dan orang-orang Yeriko melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan tentunya mereka bertanya-tanya, apa-apaan ini? Apa yang sedang dilakukan oleh orang Israel? Mengapa mereka berkeliling setiap hari 1 kali? Mengelilingi kota Yeriko, mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, orang-orang Yeriko tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang Israel ini ya. Jadi selama 6 hari mereka melakukan hal yang sama, mengelilingi tembok Yeriko 1 kali. Setelah itu mereka akan pulang ke perkemahan mereka. Namun pada hari ke-7, orang-orang Israel bangun pagi-pagi, mereka kembali lagi mengelilingi kota Yeriko. Tapi kali ini mereka mengelilinginya 7 kali. Mereka kelilingi pertama, mereka 1 kali kelilingi dulu. Setelah itu 2 kali kelilingi lagi. Dan mengelilinginya ke-3 kali, ke-4 kali, ke-5 kali, ke-6 kali, sampai 7 kali. 7 kali mereka mengelilingi kota Yeriko ini. Dan pada putaran ke-7 kalinya, pada saat sangkakala dibunyikan, orang Israel bersorak seperti yang diperintahkan Tuhan sebelumnya kepada mereka. Mereka bersorak dengan suara yang nyaring. Dan ketika sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak, maka secara ajaib tembok Yeriko yang kokoh ini, tembok Yeriko yang kuat ini runtuh dengan sendirinya, dengan pertolongan Tuhan. Sehingga orang-orang Israel bisa memanjat masuk ke dalam dan mengalahkan orang-orang Yeriko. Nah, mereka melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan, sehingga mereka bisa mengalahkan orang-orang Yeriko yang gagah perkasa. Namun, walaupun seluruh kota Yeriko dihancurkan, hanya Rahab dan keluarganya yang tetap hidup. Nah, kenapa Rahab dan juga keluarganya bisa hidup? Karena jika kita membaca di Yosua pasal 2, kita tahu ceritanya bahwa Rahab sebelumnya menyembunyikan orang Israel yang datang untuk mengintai kota Yeriko. Dia percaya bahwa
Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang benar, adalah Allah yang hidup. Dan dia sudah mendengar bahwa orang Israel sudah dipimpin Tuhan dari tanah perbudakan sampai sekarang. Dan dia percaya bahwa negeri ini memang sudah dijanjikan bagi orang Israel. Makanya dia mau menyelamatkan kedua pengintai yang datang ke kota Yeriko itu. Dan dia juga apa? Diselamatkan karena dia percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan menyelamatkan kedua pengintai itu. Dia tidak akan percaya bahwa negeri mereka itu diserahkan kepada orang-orang Israel. Nah, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan, ya. Dia percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel walaupun dia sendiri hidup di tengah-tengah orang, di tengah-tengah kota yang menyembah berhala, karena kota Yeriko adalah kota yang menyembah berhala. Jadi Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Namun selain itu, kota Yeriko dan seluruh isinya dibakar dengan api, kecuali hal-hal yang diperintahkan Tuhan untuk dikhususkan bagi Tuhan. Yaitu di Yosua 6 ayat 18 sampai dengan 19 Tuhan bilang apa? Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan. Jadi barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan ini, jadi barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan ini dibawa untuk di dalam perbendaharaan rumah Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan, persis seperti yang diperintahkan Tuhan sebelumnya kepada Yosua. Namun adik-adik, maaf ya, Lause ganti mouse sebentar ya, ini mouse-nya nggak bisa. Sorry ya. Bisa juga. Nggak bisa. Nggak usah pakai mouse aja. Oke ya, sorry adik-adik. Tadi terganggu ya karena mouse-nya agak error ya. Oke. Nah, jadi segala barang-barang yang dikhususkan tadi dibawa ya dan disimpan. Namun adik-adik, walaupun sebelumnya Tuhan sudah bilang jangan ada seorang pun yang mengambil dari barang-barang yang dikhususkan itu. Dan Tuhan bilang apa? Kalau ada yang mengambil maka akan apa? Ada hukuman. Tetapi ternyata akan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Dan dia apa? Menyembunyikannya di dalam kemahnya. Dia sembunyikan dengan cara dikuburkan. Barang-barang yang diambil ini dikuburkan di dalam kemahnya. Ya, sedangkan di sisi lain Yosua menyuruh ya orang Israel dari Yeriko untuk mengintai kota Ai. Nah, kota Ai ini jaraknya dekat dari perkemahan orang Israel dari Yeriko juga ini. Ini kota Ai di sini, perkemahan mereka di sini, Yeriko di sini. Jadi Yosua mau merintahkan orang Israel untuk berangkat mengintai kota Ai ini. Jadi beberapa orang pergi mengintai dan ketika mereka kembali, mereka memberitahukan Yosua bahwa kota Ai ini tidaklah sebesar kota Yeriko. Tidaklah sekokoh kota Yeriko.
Dan mereka percaya bahwa mereka akan bisa mengalahkan kota Ai ini. Jadi kira-kira 3.000 orang dari orang Israel, mereka pergi menyerang kota Ai. Mereka percaya ini, mereka percaya pasti bisa mengalahkan orang-orang Ai ini. Karena mereka melihat sebelumnya bagaimana mereka mengalahkan orang-orang Yeriko. Namun ternyata orang-orang Ai sudah mengetahui kedatangan orang Israel. Jadi mereka mengejar orang Israel dari depan pintu gerbang kota Ai itu. Dan dikatakan bahwa orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari orang Israel. Orang Israel kalah dalam pertempuran mereka, peperangan mereka kali ini melawan Ai. Walaupun Ai lebih kecil dari kota Yeriko, ya. Jadi ketika mendengar kekalahan yang mereka alami, para tua-tua orang Israel dan juga Yosua, mereka sujud di depan tabut Tuhan. Dan Yosua sendiri mengoyakkan jubahnya dan dia berseru kepada Tuhan mengenai kekalahan mereka ini. Dan dia katakan apa? Tuhanku, Allahku, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Jadi Yosua juga bilang, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Yosua memberitahukan keluh kesahnya kepada Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan sudah memimpin mereka di dalam mengalahkan orang-orang yang gagah perkasa, mengalahkan kota yang begitu kokoh, yaitu kota Yeriko. Namun sekarang kota yang lebih kecil dari situ, ternyata mereka kalah. Jadi Yosua tidak tahu bahwa di antara orang Israel sudah melakukan dosa, sudah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Yosua bahwa ada di antara orang Israel yang berbuat dosa dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menguduskan bangsa Israel. Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Jadi keesokan harinya Yosua melakukan perintah Tuhan, dia memanggil orang-orang Israel, suku demi suku. Setelah satu suku dapat, maka dia akan memanggil orang demi orang. Maka diketahuilah bahwa Akan dari suku Yehuda yang telah mencuri barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan itu. Dan akan mengakui dosanya ya. Di Alkitab dikatakan benar, akulah yang telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Dan akan memberitahukan di mana dia sembunyikan barang-barang itu. Jadi orang suruhan Yosua mengambil barang-barang yang disembunyikan Akan di kemahnya
Dan barang-barang yang disembunyikan ini berupa jubah, perak, dan juga emas. Semuanya itu diambil dari perkemahan Akan. Nah, sesuai dengan perintah Tuhan, maka Akan dan keluarganya serta segala kepunyaannya harus dihukum. Mereka dilempari batu dan juga dibakar dengan api. Dan ini adalah perintah Tuhan. Nah, sebelumnya Tuhan sudah memerintahkan mereka agar tidak ada seorang pun yang mengambil barang-barang yang dikhususkan kepada Tuhan. Namun ternyata Akan ini melanggar perintah Tuhan sehingga dia mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Sehingga dia mendapatkan hukuman. Karena memang sebelumnya Tuhan sudah perintahkan, kalau kamu taat, maka mereka akan diberkati Tuhan. Tapi kalau tidak taat, hukuman Tuhan akan ada bagi orang yang melanggar perintah Tuhan ini. Dan bukan hanya bagi orang yang berbuat dosa ini, tetapi orang-orang Israel lainnya juga mengalami efek samping dari dosa yang dilakukan Akan ini, yaitu kekalahan mereka terhadap orang-orang Ai. Jadi sesuai dengan perintah Tuhan, Akan, keluarganya serta kepunyaannya harus dihukum. Ya, nah mungkin kita bertanya-tanya, kenapa keluarganya ikut dihukum? Bukankah hanya Akan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan tadi? Karena apa? Karena mereka juga tidak taat kepada perintah Tuhan. Kemungkinan besar mereka tahu bahwa akan menyembunyikan barang-barang ini di kemahnya. Di kemah berarti tempat mereka tinggal ya. Sudah pasti orang-orang yang ada di kemah itu tahu bahwa di kemah mereka ada sesuatu barang yang dikhususkan bagi Tuhan yang disembunyikan. Jadi mereka ikut tidak taat kepada perintah Tuhan sehingga mereka semua dihukum sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, setelah penghukuman akan dilaksanakan, orang Israel mendirikan suatu timbunan batu besar di tempat itu. Dan tempat itu dinamakan Lembah Akor ya. Dan setelah itu, Tuhan berfirman kembali kepada Yosua untuk kembali menyerang kota Ai. Tuhan bilang apa? Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Jadi Yosua mengatur strategi untuk merebut kota Ai sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yosua. Yosua dan beberapa orang Israel mereka berjalan di lembah antara Betel dan Ai, sedangkan yang lainnya disuruh bersembunyi di belakang kota. Dan ketika orang-orang Ai melihat bahwa Yosua dan orang-orang Israel sedang berjalan di lembah itu, mereka mengejar Yosua dan orang-orang Israel. Sehingga Yosua dan orang-orang Israel mereka berlaku seolah-olah mereka kalah, seolah-olah mereka mundur dipukul oleh orang-orang Ai ini. Karena apa? Jadinya semua orang di kota Ai mengejar Yosua dan orang-orang Israel yang bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa sebagian lagi sudah bersembunyi di belakang kota itu. Dan sesuai dengan perintah Yosua kepada orang-orang yang bersembunyi tadi, orang-orang yang bersembunyi ini mereka berlari, mereka memasuki kota Ai,
merebutnya dan juga membakar kota itu sampai habis. Nah, ketika orang-orang Ai menyadari kota mereka telah dibakar, mereka sekarang tidak bisa meloloskan diri lagi. Karena apa? Jika tadi orang-orang Ai ini yang mengejar Yosua dan orang-orang Israel, sekarang Yosua dan pasukannya berbalik mengejar mereka. Jadi, kota Ai dan orang-orangnya semuanya dibakar habis, dimusnahkan. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yosua dan orang-orang Israel melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, orang-orang Israel ini ketika mereka taat kepada Tuhan, ketika mereka taat akan perintah Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan atas musuh mereka. Namun ketika mereka atau di antara mereka ada yang tidak taat, maka penghukuman Tuhan akan menimpa mereka. Nah, kita tahu bahwa orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan telah memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Dan orang-orang Israel ini mendapatkan sukacita, mendapatkan kemenangan ketika mereka taat akan perintah Tuhan. Namun mereka akan mendapatkan penghukuman, mendapatkan duka cita ketika mereka tidak mau taat seperti Akan tadi dan seisi keluarganya ya dihukum Tuhan karena tidak taat. Bukan hanya Akan, bahkan seluruh orang Israel mengalami kekalahan atas ketidaktaatan dari Akan ini. Nah, kita belajar dari orang-orang Israel ini agar kita mau taat akan perintah Tuhan supaya kita mendapatkan sukacita. Nah, ada pertanyaan bagi kita. Terus siapa yang disebutkan sebagai umat Allah pada masa kini? Nah, kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan disebutkan sebagai umat Allah. Apakah Allah masih ingin kita taat kepadanya? Ya, Tuhan mau kita taat akan perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat belajar untuk percaya dan juga taat kepada Allah? Dengan membaca Alkitab. Di dalam Alkitab ini adalah perintah Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang Alkitab katakan. Nah, jadi apa aplikasinya bagi kita ketika kita belajar mengenai orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua ini? Nah, orang-orang Israel dapat mengalahkan musuh mereka ya ketika mereka taat kepada Tuhan. Mereka bisa kalahkan Yeriko yang begitu kokoh, yang orang-orangnya gagah perkasa, tapi mereka bisa mengalahkan itu karena mereka taat melakukan perintah Tuhan. Dan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan akan mendatangkan hukuman Tuhan. Nah, ketika ada di antara orang Israel yang tidak taat kepada perintah Tuhan, maka orang-orang Israel mengalami kekalahan di dalam berperang dengan Ai. Dan juga orang yang melakukan dosa itu, orang yang melanggar perintah Tuhan itu dihukum ya, seperti Akan dan keluarganya tadi. Nah, Tuhan juga mau ya kita taat akan perintahnya. Contoh-contoh perintah Tuhan yang harus kita taati, contoh-contoh sederhana, yaitu Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua kita, menaati orang tua kita. Tuhan juga mau supaya kita mengasihi sesama kita. Tuhan juga mau kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu kita ada Zoom sekolah Minggu, malam ada saat teduh,
baru ada program sekolah minggu, Tuhan sudah perintahkan supaya kita beribadah kepadanya. Namun apakah kita semua sudah beribadah dengan tekun, sudah beribadah dengan teratur kepada Tuhan? Nah, kita juga, Alkitab juga mengajarkan kita bahwa supaya kita tidak mencuri, supaya kita tidak berbohong, dan banyak hal lain yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Apakah kita sudah melakukannya? Dan salah satu perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, yang bisa mendatangkan sukacita ketika kita menaatinya, dan juga mendatangkan duka cita ketika kita tidak menaatinya. Apa itu? Firman Tuhan sudah bilang bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, ketika kita taat akan firman Tuhan ini, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita akan diselamatkan, maka kita akan masuk surga. Namun ketika kita tidak taat akan firman Tuhan ini, kita tidak mau percaya kepada Tuhan, kita tidak mau menerima Dia sebagai juru selamat kita, maka penghukuman sudah menanti kita. Kelak kita akan dihukum di neraka. Nah, jadi adik-adik semua, mari kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Karena ketika kita taat, maka akan ada sukacita yang kita terima. Namun ketika kita tidak taat akan perintah Tuhan, maka kita akan dihukum. Nah, di rumah kita juga, kalau kita tidak taat, pasti dihukum oleh orang tua kita kan. Di sekolah, kalau kita tidak taat, pasti akan dihukum oleh guru kan. Jadi, ketidaktaatan akan perintah orang tua, perintah guru, terutama untuk perintah Tuhan, ada hukuman yang harus kita tanggung. Jadi kiranya Tuhan menolong kita agar dari kecil kita boleh belajar taat akan firman Tuhan, boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dan kalau sampai saat ini kita belum bisa taat, kita harus memohon kepada Tuhan untuk menolong kita. Kita meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, akan taat akan firman Tuhan. Oke ya, kiranya Tuhan menolong kita. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita ini. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk cerita firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Bapa, kami memohon kiranya Engkau yang menolong kami semua, anak-anak sekolah minggu, agar dari usia kecil ini kami boleh menaati firman Tuhan, boleh turut akan perintah-Mu, boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, tolonglah kami semua, agar kami semua boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk jam ibadah kami yang telah Tuhan berkati. Bantu kami di dalam melakukan segala kegiatan kami di hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan untuk waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memimpin dan menyertai kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum kita akhiri Zoom-nya, kita lihat lagi ya pengumumannya ya. Video show dan kuis berhadiah via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai 3.30. Mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga ya untuk mengikuti program sekolah minggu ini. Nah, mulai hari ini
sudah dari kemarin ya, ibadah sekolah minggu diadakan via Zoom jam 8.30 sampai 9.30. Tapi mulai hari ini kita hanya mengadakan ibadah sekolah minggu hanya via Zoom, tidak ada di Facebook lagi ya. Jadi semua adik-adik sekolah minggu kita undang untuk ikut ibadah via Zoom. Yang ketiga, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam untuk kelas TK sampai dengan SD 3 jam 8 sampai 8.20. Untuk SD 4 sampai dengan remaja jam 8.30 sampai 9 malam ya. Jadi mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Pengumuman kita sampai di sini saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, apakah ada pengumuman dari Laus Rukiah? Mau ingatkan aja, oke, makasih Laus Dharma. Mau ingatkan saja bahwa walaupun via Zoom kita itu sedang beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi semuanya selalu harus dengan sikap yang sopan, fokus, ya. Nah, hari ini ada 3 account yang saya remove, ya. Saya berharap minggu depan tidak perlu lakukan itu lagi. Sebenarnya kita semua tahu, tapi kita suka melanggar peraturan. Ya. Oke, sekarang langsung mau nanya, siapa yang sudah mandi dan sudah ganti baju, angkat tangan. Yang sudah mandi, ayo ganti baju, nggak pakai baju tidur lagi, coba angkat tangan, langsung mau lihat. Ayo, tinggi-tinggi, termasuk langsungnya juga. Jadi tangannya harus kelihatan kayak gini. Jadi saya tahu bahwa kamu benar sudah mandi. Ya, bentar ya, saya select satu-satu, saya mau lihat. Oke. Nia belum mandi berarti ya. Princess juga belum mandi ya. Rianti sama Gabriel juga belum mandi. Nah, sabar. Karena saya sungguh harus mendisiplinkan dari minggu lalu, Lausa sudah umumkan. Dan kalau minggu ini masih ada yang pakai baju tidur, artinya memang pengen disebut namanya, belum mandi. Siapa lagi? Yuki juga belum mandi ya, Yuki ya. Oke. Minggu depan, kalau ada yang saya remove, namanya akan saya umumkan. Oke? Namanya akan saya umumkan. Ya, itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih banyak. Oke, jangan itu dulu ya, langsung mau ambil foto ya. Oke? Semua senyum. Senyum ya ke kamera ya. 1, 2, 3. Nah, sebentar ya, ini masih ada goyang-goyang. Kita ulang. Ini ada 2 layar, jadi tetap senyum ya. Ini namanya siapa? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye sayang. Charlene, thank you.